Teman-teman sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma amin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang saat ini insyaallah akan kita pelajari, yaitu surat Al-Falaq ya. Baik, ini adalah kosakata yang harus dihafalkan bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam Al-Quran, karena kalau tidak dihafalkan maka akan lupa. Jadi kalau sekedar membaca tanpa hafalan maka akan lupa ya. Baik, di sini akan kita lihat terlebih dahulu kosakatanya. Di sini adakah yang belum hafal surat Al-Falaq? Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua ya? Ada relawan yang mau mencoba membaca? Silakan. Kalau ada relawan yang mau mencoba membaca surat Al-Falaq, silakan. Oh, belum ada? Baik, mungkin agak malu-malu ya. Kalau kelihatan di sini kita lihat kosakatanya sudah kita ekstrak satu persatu ya. Paling kiri ini adalah potongan dari setiap kosakata yang ada dalam surat Al-Falaq. Kemudian kita padukan dengan sinonimnya juga dengan antonimnya. Kemudian kita terjemahkan. Ini nanti akan banyak sekali terulang di dalam Al-Qur'an. Baik, qul di sini, qul artinya katakanlah, berasal dari kata qala yaqulu qaulan. Maka ada qaulun gitu ya. Qaulun. Itu adalah katakanlah. Beda sama kul ya. Qaf sama kaf. Satunya qul pakai qaf, yang satunya kul pakai kaf. Kalau pakai kaf apa artinya? Apa artinya? Kalau pakai kaf, ada yang tahu? Kalau kul kan katakanlah. Makan, Ustaz. Kalau kul apa? Makan. Makanlah. Ya, kalau Makanlah. makan, akala ya'kulu. Kul itu artinya adalah makan. Nah, persamaan katanya adalah takallama yatakallamu takallam. Takallam. Jadi di sini satu akar kata dengan kalam. Kalam perkataan, kalam ucapan. Makanya disebut dengan kalamullah. Yaitu kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Kemudian ihki dari kata hakayahki, hikayah, maka ada hikayat. Hikayat itu bercerita. Hikayat itu adalah cerita. Ihki, ceritakanlah. Ada ihki di sini hikayat gitu ya. Hikayat apa gitu. Lawan katanya ada usmut atau uskut. Itu artinya apa? Diamlah. Ya, diamlah. Di sini usmut sama uskut ya. Sakata yaskutu uskut ya. Sakata sukut ya. Itu adalah diamlah. Kemudian a'udzu artinya saya berlindung. Persamaan katanya altaji'u atau ahtami. Itu mencari suaka atau mencari perlindungan diri. Ini kita baca agak cepat ya, biar enggak terlalu lama. Intinya kalau di sini a'udzu, maka ada istilah isti'adzah. Perhatikan ain, waw sama dzal ya di sini. A'udzu. Jadi ada isti'adzah sama i'adzah itu mirip-mirip. Ya, isti'adzah, a'udzu, 'adza ya'udzu. Di sini ada uwajihu atau ata'arradu, aku menghadapi, aku menantang. Rabb di sini yaitu Rabb di luaran sana.
itu sering diterjemahkan sebagai Tuhan ya. Ilahun khaliqun, ilahan itu sesembahan, khaliq itu sang pencipta. Ya Rob itu. Rob ini sudah pernah kita jelaskan ya. Rob ini terkadang digunakan untuk manusia juga kadang-kadang. Kalau kita katakan Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala. Rob semesta alam. Tapi kalau Rabbul Ibil adalah pemilik unta. Rabbul Bait, pemilik rumah. Ya manusia ya. Lawan katanya adalah abdun makhluk. Abdun itu hamba, makhluk yaitu apa? Ya makhluk yang diciptakan. Makhluk itu yang diciptakan. Al-falaq waktu subuh atau as-subhu atau as-sabah, subuh atau pagi ya. Al-ghasaq atau asy-syafaq adalah kegelapan malam atau senja. Kemudian syarr itu adalah kejahatan, persamaan katanya adalah su'un ya atau adza. Itu adalah kejahatan atau kejelekan, keburukan sesuatu yang menyakiti. Khairun adalah kebaikan. Kebaikan atau lebih baik. Makanya kita mendengar pada sholat subuh, as-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Setan mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia, yaitu Nabi Adam. Karena khair di sini kebaikan atau lebih baik. Kemudian khalaqa itu dia ciptakan atau menciptakan. Dia menciptakan. Jadi dari khalaqa ini turunannya sangat banyak sekali. Ada khalaqa itu menciptakan, yakhluqu sedang atau akan menciptakan. Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Makanya dikatakan kita semua adalah makhluk karena kita semua diciptakan, makhluk ya. Khalqun itu ciptaan gitu ya. Khalqun ciptaan. Aujada itu mengadakan. Aujada mengadakan. Ansya'a itu sama ya dengan mengadakan juga ya, mirip-mirip sama. Kemudian di sini ada afna. Afna kalau kita mendengar dunia ini dunia yang fana dari kata ini. Afna yufni itu memusnahkan, meniadakan. Itu afna yufni meniadakan. Makanya kita katakan dunia itu dunia yang fana. Dunia yang nantinya akan musnah, yang nantinya akan tiada. Makanya fana ya. Ghasiqin itu adalah malam. Di sini sama dengan lailun atau dhalamun. Lailun itu ya malam juga ya. Dhalamun itu kegelapan. Makanya zalim atau zulmun itu aslinya adalah kegelapan. Makanya orang berbuat zalim itu berbuat kegelapan. Kegelapan di sini bukan berarti malam hari, tapi kegelapan ibaratnya dia itu membuat orang lain berada dalam kegelapan, kesedihan, kegundahan, kerugian, penderitaan gitu ya. Orang menzalimi orang lain itu sama dengan menggelapkan orang lain. Menggelapkan apanya? Menggelapkan hari-harinya, menggelapkan hartanya, menggelapkan kehormatannya, menggelapkan anggota badannya, gitu ya. Jadi itu adalah kegelapan. Lawan katanya adalah naharun atau subhun, siang atau pagi. Jadi siang itu saya mau tanya, malam itu yang bisa silakan dijawab ya. Malam itu batasnya mulai dari mana? Apakah jam 6 sore itu malam? Apakah jam 3 pagi itu masih malam? Atau jam berapa? Atau dilihat dari mananya? Ada yang tahu? Kita mengatakan malam Lailatul Qadar. Nah, malam itu dimulai dari mana? Ada yang tahu? Terbenamnya matahari, Ustaz. Terbenamnya matahari sampai kapan? Sampai terbitnya ufuk atau safak. Iya, jadi malam hari itu dimulai dari bunderan itu ya, lingkaran atau bola matahari nyemplung ya, itu dianggap malam. Kemudian sampai dia muncul lagi itu sudah habis malamnya. Makanya dikatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar
Setiap kita pasti akan dapat, pasti gitu ya, pasti dapat. Tapi masalahnya ketika mendapati malam Lailatul Qadar, kita sedang ngapain nih? Ada yang sedang ngaji, bagus ya. Sedang sholat, tarawih, sholat tahajud, sholat lain, bagus ya. Tapi kalau ada yang main petasan misalnya, ada yang apa namanya main judol misalnya, atau ada yang sabung ayam misalnya kan bahaya gitu ya. Jadi itu malam sama siang. Azlam dari azlama yuzlimu adalah menjadi gelap ya. Afwan di sini waqaf ya, telah menjadi gelap gulita. Persamaannya adalah azlam menjadi gelap ya. Di sini adha'a adalah menjadi terang atau menjadi benderang. Diya, diya itu ada orang namanya diyaul haq. Diya di sini artinya adalah cahaya, terang. Al-haq adalah kebenaran. Al-haq adalah kebenaran ya. Baik. Kemudian an-nafathat itu adalah wanita tukang sihir. Kemudian persamaan katanya adalah as-sahirat, yaitu para penyihir wanita. Atau kita bilangnya nenek sihir ya. Karena zaman dulu itu kebanyakan penyihir itu perempuan ya. Kebanyakan penyihir zaman dulu itu perempuan. Atau kalau sekarang penyihir itu yang laki-laki masih banyak apa enggak ya? Masih ya? Kalau kita lihat di mana? Di medsos itu ternyata penyihir zaman sekarang banyak yang laki-laki. Kemudian al-'uqad adalah buhul-buhul, ikatan-ikatan. Jadi orang penyihir zaman dulu itu, ya Kak, zaman dulu sih, sekarang juga ya. Misalnya mengambil sampel dari rambut, sampel dari apalah, barang-barang atau apa gitu ya. Kemudian ditaruh di suatu tempat, diikat gitu ya, dibacakan mantra, dilempar kemana gitu. Sehingga menjadi efek sihirnya itu ada gitu ya. Kemudian ar-rabat ini adalah ikatan-ikatan. Makanya ada istilah robitoh. Robitoh itu ikatan, asosiasi, gitu ya. Ikatan, jadi robitoh itu dari ini, robot ya, ikatan, itu ikatan atau asosiasi. Al-hal artinya pelepasan atau penguraian. Kemudian hasidin, orang yang hasad atau dengki. Hakut adalah orang yang sama ya, iri atau pendendam. Hasidin itu orang yang dengki. Hakut orang yang pendendam. Dan masing-masing dari kita ini sebenarnya ada potensi untuk berbuat hasad ya. Cuma orang yang baik itu akan melawannya gitu. Ghabit, ghabit di sini adalah orang yang berghibthah. Maksudnya ghibthah itu apa? Teman-teman sekalian, iri hati itu terbagi menjadi dua. Ada iri hati yang jelek. Iri hati yang jelek itu namanya hasad dengki tadi. Tapi ada iri hati yang bagus. Contoh, iri hati yang jelek. Iri hati yang jelek itu kita melihat ada saudara kita yang punya kenikmatan, kemudian timbul dalam hati kita rasa benci, itu jelek ya. Orang iri sama orang lain karena dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki gitu ya. Lihat temannya itu dapat rezeki, dia iri, maka itu iri yang jelek. Nah, iri yang bagus itu adalah ghibthah ya. Iri yang bagus itu artinya adalah ghibthah. Iri yang bagus, sekali lagi ya, adalah ghibthah. Ghibthah itu kita melihat teman kita berbuat baik, kita merasa, oh dia aja mampu, masa saya nggak mampu. Teman kita misalnya, dia rajin sholat jamaah ke masjid, tidak pernah bolong sama sekali. Kita iri. Wah, jangan sampai dia mengalahkan saya. Saya itu iri, dia itu kok bisa sholat jamaah ke masjid, tidak ada bolong sama sekali. Kok dia bisa infak setiap hari tanpa ada putus? Kok dia bisa berbuat baik sedangkan saya tidak? Nah, itu adalah iri kepada orang lain tapi dalam kebaikan. Kita itu pengen bisa menyaingi dia dalam amal soleh. Itu artinya adalah ghibthah.
Kemudian hasad, hasad ini kata kerjanya. Hasidin ini orang yang dengki, perbuatannya hasad ini. Sekali lagi ya, hasada itu dengki, dia sedang berdengki. Hasidin adalah orangnya. Jadi kalau hasidin itu orangnya, hasada itu perbuatannya. Jadi haqud di sini haqada, ghabid ghabata, orang yang berghibthah. Baik teman-teman sekalian, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita berpindah ke materi utama? Sudah hafal semua ya kosakata ini? Atau belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Ya silakan dihafalkan nanti ya. Wajib bagi yang ingin memahami ya. Kalau yang tidak apa namanya, tidak ingin memahami ya dibaca saya nggak masalah ya. Baik, ada pertanyaan? Boleh bertanya Ustadz? Ya silakan. Tentang kosakata yang ada. Nah, Berarti terkait orang yang dengki, itu dengki ada yang buruk dan dengki ada yang baik ya Ustadz? ya betul sekali. Oh. Jadi kita berlindung kepada dengki yang buruk tersebut. Betul ya. Jadi di sini hasidin idza hasad, yaitu kita berlindung dari kedengkian orang yang sedang berdengki. Nah, gitu. Karena dengki ini bisa jadi fatal akibatnya ya. Jadi orang yang dengki itu pun bertingkat-tingkat levelnya. Ada yang cuma dengki tapi tidak mengharapkan hilangnya kenikmatan rezeki dari orang lain. Itu mungkin masing-masing dari kita jujur-jujuran saja mungkin ada yang pernah merasakan ya. Yang pernah merasakan boleh dikomen ya, pernah merasakan apa enggak kita melihat teman kita sedang mendapatkan kenikmatan rezeki atau apa gitu, kok dia sih, kok nggak saya sih gitu loh. Tuh, ada nggak yang pernah merasakan seperti itu di sini? Boleh komen kalau kalau pernah ya. Nah, itu Baik, yang mau saya Pernah, tanyakan, pernah. jika dengki itu mengacu ke diri kita sendiri, berarti kita banyak membaca surat ini Pak Ustadz ya? jadi begini, kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sebenarnya tabiat manusia itu seperti itu ya. Tabiat manusia itu pada dasarnya adalah dia itu menginginkan banyak banyak harta, banyak kenikmatan gitu ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian mencintai harta dengan cinta yang besar ya. Nah, dari sini kita sebenarnya apakah kita berdosa jika kita mendapati dalam hati kita itu rasa rasa apa namanya, tadi rasa, "Kok dia sih yang dapat kok bukan saya?" Gitu. Apa kita berdosa? Kalau misalnya kita mendapati rasa itu dan kita lawan, kita tidak menurutinya, dan kita berusaha untuk berlindung gitu ya, kita berusaha untuk tidak menuruti, maka insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau yang berdosa bagaimana? Kalau sudah menggerakkan tangan atau lisan atau kaki untuk menjadikan kenikmatan orang lain itu hilang. Ada orang punya motor baru misalnya, kemudian ada orang iri. Gimana caranya biar motor ini hilang dari orang tadi? Remnya diblongin kah? Atau dirusakkan lah, dicuri lah, atau apalah gitu ya. Itu yang nantinya akan berdosa. Jadi kalau kita sedang iri misalnya, ya namanya manusia ya kita kata para ulama itu solusinya adalah kita mendoakan kebaikan untuk orang yang kita sedang iri sama dia. Nah, adapun ayat ini dibaca untuk kita berlindung dari orang yang iri sama kita, seperti itu. Berarti Tanya, Ustaz. kalau hasad itu menimpa diri kita, kita harus segera mendoakan kebaikan untuk orang tersebut Ustadz ya. Anjuran para ulama seperti itu agar kita tidak berlarut-larut dalam hasad. Orang yang hasad itu nggak enak ya, tersiksa rasanya itu. Tidur pun nggak tenang gitu. Ya, Dan ya. dia itu nggak akan pernah punya jatah kecuali yang sudah dia tuliskan sama Allah Ta'ala. Jadi ya mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan ya.
mungkin boleh cerita pengalamannya di komentar misalnya ya. Itu tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, ya badan rasanya berat semua gitu. Nah, Ustadz boleh Tanya bertanya Ustaz. nggak, Ustadz? iya, silakan. Boleh juga bertanya lewat tulisan ya, komentar. Barangkali nanti, apa namanya, belum sempat. Ustadz, Ya, silakan. kata redaksi Quran ini menggunakan kata hasad. Berarti konotasinya pasti negatif kan, Ustadz? Iya, hasad pasti negatif ya. Nah, sementara tadi Ustadz bilang bahwa hasad itu sebetulnya terbagi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Karena yang positif misalnya iri hati kepada sesuatu yang orang lain mampu berbuat lebih baik, lebih soleh, dan kita pengen jangan sampai kita terlampaui dia gitu. Berarti itu positif. Nah, kalau hasad yang berkonotasi positif itu bahasa ininya apa, Ustadz? Kalau ini kan hasad negatif. Ini, ghibthah ya. Ghibthah, ghabit, ghibthah ya. Ini Oh, adalah hasad yang positif ya. Ghabit itu orang yang berghibthah, ghabata dia sedang berghibthah. Jadi istilahnya adalah ghibthah. Ghibthah itu adalah kita iri tapi dalam rangka kebaikan. Iri dalam rangka kita berlomba-lomba gitu ya. Contoh misalnya Umar bin Khattab itu pernah mensedekahkan separuh hartanya. Nah, beliau mungkin waktu itu merasa, "Wah, ini kita lihat Abu Bakar seberapa," gitu ya. Ternyata Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Nah, gitu. Jadi, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ghibthah ini istilahnya adalah ghibthah ya. Jadi kalau hasad ini, eee, untuk orang yang dengki ya, konotasinya itu rata-rata 99% itu adalah kejelekan, kecuali nanti dibuat kayak bahasa kiasan. Namanya bahasa kiasan sastra, itu sudah kita nggak bisa bicara lagi. Tapi pada dasarnya hasad ini untuk yang konotasi jelek, rata-rata seperti itu. Adapun hasad yang bagus namanya adalah ghibthah, seperti ini. berarti Baik, hasada itu hasada hasidin tadi isim. Nah, kalau yang tadi yang Ustadz bilang itu ghabithah itu apa, Ustadz? iya Isimnya artinya coba, dalam bahasa Indonesia lawannya hasad itu apa? lawannya hasad apa ya? Iri kepada yang jelek, lawannya iri kepada yang bagus. Apa? Iri kalau hasad kan jelas ya, hasad, iri, dengki. Tapi kalau iri kepada yang baik itu apa bahasa istilah Indonesianya itu apa? Saya kok belum menemukan ya, selain ghibthah ini. Barangkali ada yang tahu istilah Indonesianya apa gitu? Hasad yang positif. Ya, hasad Susah. positif. Kok kurang pas ya, hasad kan, dari sononya kan jelek ya, tapi kalau hasad positif kok sepertinya bertabrakan ya. Termotivasi termotivasi termotivasi, sepertinya kurang pas ya. Makanya kita sebut dengan ghibthah tadi, istilah itu ghibthah dan istilah ghibthah itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kita istilahnya gini, iri dalam kebaikan, nah gitu aja. Gitu ya, saya kurang tahu kalau istilah paten dalam bahasa Indonesianya itu. Kayak gini, adil, adil itu bahasa Indonesianya apa? Adil kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Sesuai Sama porsinya. itu Ustaz. Sudah Sesuai menjadi porsi, bahasa Indonesia. sesuai porsi itu kan ini, itu kan tafsirannya, pengertiannya. Tapi secara secara huruf per huruf, kata per kata itu apa? Proporsional. Nah, Proporsional. Proporsional itu adil gitu ya, adil itu proporsional. bisa kan? Apakah sudah mewakili atau belum? Sebagian kasus mungkin iya, membagi dengan adil, membagi dengan proporsional, mungkin bisa ya. Bisa. Tapi kalau menegakkan keadilan, menegakkan proporsional sepertinya kurang pas ya. Gitu ya. Jadi Bisa. memang susah ya, bahasa Indonesia itu memang
seringkali tidak bisa mewakili dalam penerjemahan, sehingga kita menerjemahkan dengan pengertian, seperti itu. Jadi, adil itu kita terjemahkan, ya proporsional tadi, sama rata, memberikan, semua orang haknya, itu kan semua pengertian, tapi secara terjemahan satu kata itu kan nggak ada, gitu. Kita pun buku, nah gitu ya. Tapi kalau adil, apa namanya, itu kan belum nemu ya, sama dengan ghibthah. Ghibthah itu apa? Pengertian secara huruf per hurufnya itu apa? Ghibthah tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, bahkan KBBI, Masya Allah. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin belum ada ya. Kalau kita lihat ya, ada kamus bahasa Arab. Kalau KBBI itu kan tebalnya mungkin berapa halaman? Segini ya, tebalnya mungkin segini, KBBI. Tapi ada kitab bahasa Arab, namanya itu KBBI-nya bahasa Arab itu ya, namanya Lisanul Arab, itu sangat tebal sekali. Ada sekitar hampir 10 jilid kalau nggak salah, dan setiap jilid itu sangat-sangat tebal. Itu istilahnya adalah KBBI-nya bahasa Arab. Begitu ya? Siap, Ustaz. Ini kita pindah ke materi utama. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh kita selesaikan dulu. Ada yang jadi relawan untuk membaca? Ada yang bersedia membaca apa enggak? Ini adalah pengertiannya dalam bahasa Arab ya. Jadi qul itu apa, kemudian pemaknaan dalam bahasa Arab itu apa. A'udzu itu apa, pemaknaannya dalam bahasa Arab itu apa. Ada yang mau jadi relawan untuk membaca, silakan kalau ada yang mau. Nggak usah takut ya, insya Allah salah, nggak masalah insya Allah ya, karena sama-sama belajar, jadi salah itu sangat-sangat wajar ya, nggak masalah. Afwan, izin Ustadz. Ya silakan. Ya. Kul. Takalam muhtiba. Baik. A'udzu. Satu ya, satu-satu kita jelaskan. Ya. Qul adalah takallam mukhatiban. Takallam mukhatiban. Qul terjemahannya adalah katakanlah, takallam juga katakanlah mukhatiban, sebagai orang yang mengajak berbicara. Di sini maksudnya berbicaralah dengan bicara yang penuh dengan kesadaran. Ini sudah kita jelaskan di pekan lalu ya. Ada orang berbicara itu berbicaranya mengigau. Orang ODGJ juga berbicara. Tapi di sini berbicaralah dengan kondisi orang yang sadar ketika sedang berbicara. Ya, silakan. A'udzu. Ini qul a'udzu ini sudah qul a'udzu birabbi. Ini 3 ini sudah kita jelaskan di surat An-Nas pekan lalu ya. Silakan dilihat rekamannya, silakan. A'udzu. A'udzu al-ja wa tahassan wa tasimu wastajiru. Baik. Di sini cara bahasanya adalah al-ja'u. Al-ja'u wa atahassanu wa a'tasimu wa astajiru. Al-ja'u di sini saya bersandar, saya mencari keselamatan. Jadi ada istilahnya itu orang kalau berada dalam suatu bencana ya, kemudian dia mengungsi. Nah, mengungsi itu bahasa Arabnya laja'a yalja'u. Mengungsi. Tujuannya apa? Mencari keselamatan. Kenapa? Karena di daerahnya itu keselamatan sudah hilang. Bencana gempa bumi misalnya, gunung meletus. Maka keselamatan di sana hilang. Dia mengungsi, mencari keselamatan di tempat yang aman. Nah, kita itu
ibaratnya dunia ini adalah tempat yang berbahaya bagi kita. Dunia ini tempat yang berbahaya untuk kita. Kenapa? Karena memang Nabi Adam ini diturunkan ke dunia itu bukan hadiah. Nabi Adam ini diturunkan ke dunia karena hukuman. Sehingga memang dunia ini sifatnya adalah berbahaya. Ya memang tidak 100% berbahaya totalitas ya. Memang ada keamanan, ada kesenangan juga ya. Cuma memang sifatnya dunia ini bukan untuk enak-enak, bukan untuk bersenang-senang. Jadi al-ja'u di sini saya mengungsi, bukan mengungsi ya, tapi ibaratnya itu saya mencari perlindungan, mencari suaka. Wa atahassanu atahassanu ada hisn di situ, ada kitab namanya Hisnul Muslim, perlindungan seorang muslim. Atahassanu itu saya berlindung, saya membentengi diri maksudnya. Saya membentengi diri, wa a'tasimu, i'tasimu. Ada khalifah Abbasiyah namanya Mu'tasim. Artinya orang yang berpegang teguh ya. Orang yang berpegang erat gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa astajiru di sini artinya adalah saya memohon perlindungan juga, sama ya, astajiru. Saya memohon perlindungan. Ya, lanjut, birabbi. Ya, silakan dilanjut, birabbi. Ya Rabbi, Rabbil, Rabbil. Ya, silakan. Atau terputus sinyalnya? Al birobbi, robbi falak, khofa, wamin, wama, wama birroh. Itu bahasanya adalah birabbi, rabbil falaqi. Ya, Rabbil birabbi, rabbil falaqi, khaliqihi wa munirihi. Ya, gitu ya. Bahasanya adalah rabbil Naam. falaq. Rabb di sini sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Rabbil falaq, falaq di sini waktu subuh ya. Jadi Rabb-nya di sini, Rabb ini adalah pemilik. Kalau dalam konteks ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbul falaq artinya adalah khaliqihi, yang menciptakan subuh itu sendiri. Wa munirihi, dan yang menyinarinya. Makanya di sini ada nggak yang namanya munir? Ada apa nggak kira-kira? Atau di sini ada nggak yang punya tetangga namanya Munir? Atau minimal pernah nggak dengar orang yang namanya Munir? Pernah ya, pasti ya? Karena Nah, apa Ustaz artinya berarti apa artinya Munir? Yang menerangi. Dari kata anaro yuniru, menerangi. Nurun itu penerangan atau cahaya. Nurun itu cahaya apa atau penerangan. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah nur, yaitu apa? Cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ada sebagian dari kita itu dulu pas SD ya. Al-ilmu nurun. Nurun itu apa? Nyontek kalau bahasa Jawanya itu. Jadi ilmu itu nyontek katanya. Al-ilmu apa? Nurun. Baik, jadi nurun itu adalah cahaya. Anaro yuniru, menerangi. Jadi kalau munir artinya adalah orang yang menerangi. Nah, gitu ya. Munir, orang yang menerangi. Ternyata selama ini artinya adalah munir adalah orang yang menerangi. Cuma ya tetap ya, kalau lampu mati orangnya ya tetap butuh PLN. Baik, ya lanjut Pak. Al-falak apa? Al-falak. Sob. As-subhi. As-subuh. Al-falaki, ya. Al-falaki as-subhi. Al-falak. As-subuh. Ya, falak itu artinya adalah waktu subuh. Waktu apa? Waktu subuh.
Ya, lanjut. Min harfu jariyuf du makna bati di payati. Di bahasanya adalah harfu jarrin yufidu ma'na ibtida'il ghayati. Jadi min itu apa? Huruf jar. Huruf jar itu apa? Insya Allah sudah kita jelaskan atau nanti ya akan kita jelaskan di YouTube insya Allah. Yufidu memberikan faedah makna ibtida'il ghayah, makna mulainya sesuatu yang nantinya itu akan mencapai tujuan tertentu. Gampangannya apa? Dari gitu aja wes ya. Dari itu apa? Dari itu adalah huruf jar yang memberikan makna mulainya sesuatu sampai nanti pada akhirnya akan mencapai tujuan tertentu kelamaannya. Min itu apa? Dari itu aja ya. Min itu dari. Syarri Min ma kholak min syawi was ham wa fasya fasadahum. syarri itu kejelekan ya. Apa? Syarri itu kejelekan. Syarri kejelekan. Kita melihat jamaknya syurur ya. Bedakan antara surur dan syurur. Kalau surur itu kebahagiaan, tapi kalau syurur kejelekan, syar ya. Min syarri ma khalaq itu artinya adalah dari kejelekan apa-apa yang memang Allah ciptakan. Allah ini kan menciptakan banyak hal ya. Menciptakan banyak hal. Kemudian memang dari ciptaan Allah ini ada sesuatu yang terkadang ya. Yang terkadang itu muncul kejelekan di sana. Tapi kejelekan ini tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia misalnya. Adakah orang yang berbuat jelek? Ya ada gitu. Kenapa? Karena bukan perkara ciptaan Allahnya, tapi perkaranya dia itu memang menuruti keinginan jeleknya, seperti itu. Jadi kayak misalnya gini, kayak misalnya itu kita bangun rumah misalnya, kita bangun rumah. Rumah ini kan dasarnya diciptakan untuk kebaikan. Bisa untuk berlindung, bisa untuk tidur gitu ya, bisa untuk tinggal. Tapi rumah ini bisa jadi membuat orang terpleset di dalamnya. Nah, seperti itu. Ada rumah, kamar mandi misalnya ya, ada orang terpleset di kamar mandi. Nah, jadi kita memang membangun rumah bukan untuk orang terpleset, tapi ada kalanya rumah ini membuat orang terpleset gitu. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluk ini bukan untuk kejelekan, untuk kebaikan. Tapi ada kalanya ya namanya manusia atau yang lain itu memiliki sifat yang kurang baik. Jadi min syarri ma khalaq, min su'ihim dari kejelekan-kejelekan makhluk tadi ya, dari kejelekan-kejelekan mereka yaitu para makhluk, wa adzahum dan gangguan mereka, wa fasadihim dan dari kerusakan-kerusakan mereka. Jadi kita berlindung dari segala sesuatu yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hal yang baik-baik saja. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Kalau ada kejelekan, berarti itu salah kita sendiri. Contoh sederhananya adalah jalan ke surga itu sudah jelas ya. Ini jalannya A, B, C, D, E, tapi kitanya yang malah menuruti hawa nafsu. Contoh misalnya adalah minum khamr misalnya, itu kan jelek ya. Tapi masih ada saja orang yang senang minum khamr. Kita sendiri ya. Kita sendiri itu Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali telah menginfakkan apa yang kalian cintai.
Mungkin di antara kita yang pernah menginfakkan harta yang dicintai sedikit ya. Yang diinfakkan itu bukan yang sisa-sisa, bukan. Bukan yang kita nggak suka sudah kita nggak pakai, baju kita nggak pakai, kita infakkan, bukan itu. Tapi yang harta yang paling kita cintai itu apa? Itu yang kita infakkan. Itu sangat-sangat jarang sekali orang yang bisa ya. Padahal itu jalan menuju surga. Baik, lanjut, Ma. Ma yuhatafmalu antak wa antakuna bergerak-gerak mausawalata mausufatan masoddarota. Baik, yuhtamalu an takuna mausulatan au mausufatan au masdariyatan. Ma di sini bisa jadi ma mausulah atau jenis ma yang mausufah atau jenis ma yang masdariyah. Tapi gampangannya ma itu artinya adalah apa-apa. Artinya adalah apa? Istilah mausulah, mausufah, masdariyah ini belum terlalu penting untuk difahami bagi yang awal-awal ya. Untuk pemula belum terlalu urgent sehingga bisa difahami kapan-kapan insyaallah. Tapi intinya adalah ma itu artinya adalah apa-apa. Baik. Lanjut, kholaq. Kholaq aujada ala khairi misli syabihi wa yakaunu khalqullah minal adam. Baik, khalaqa aujada ala ghairi mithalin sabiqin. Yaitu menciptakan dari ketiadaan, menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Dan penciptaan Allah ini adalah dari ketiadaan. Bedakan sama sona'a yasna'u, sina'ah. Sona'a yasna'u sina'ah itu adalah membuat. Apa bedanya menciptakan sama membuat? Kalau menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau membuat manusia juga bisa. Menciptakan itu yang tadinya dari nol nggak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba ada. Tapi kalau membuat itu adalah memang dari sananya itu memang sudah ada, cuma dibentuk gitu ya. Buat motor misalnya, ya besinya dulu besinya sudah ada ya. Besinya sudah ada, kemudian dibentuk jadi kerangka motor. Plastiknya sudah ada, kemudian dibentuk jadi bodi motornya. Buat makanan misalnya, buat soto misalnya ya, kuahnya itu sudah ada berupa air galon misalnya. Kemudian bumbunya sudah ada berupa rempah-rempah itu. Ayamnya sudah ada, ya. Cuma tinggal membuat-buat saja, mengubah yang tadinya air biasa menjadi kuah soto, merubah yang tadinya ayam hidup jadi ayam siap makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini membuat sesuatu dari ketiadaan. Baik, seperti itu ya. Sampai sini ada ditanyakan, ini 2 ayat ya. Mungkin sudah lewat dari setengah jam ya, 45 menit. Ini biasanya kalau sudah lewat 45 menit itu konsentrasi sudah mulai pudar ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kalau manusia tuh nggak bisa khuliqa, Ustaz ya, nggak bisa mencipta ya, tapi membuat Tidak ya. bisa. Ya, tidak bisa. Jadi menciptakan itu, jadi kalau kita lihat ada mitologi-mitologi, ada semacam keyakinan agama-agama lain itu yang menciptakan dari apa gitu ya, menciptakan dari itu semuanya tidak mungkin bisa terjadi. Jadi khalaqa yakhluqu itu adalah khusus Allah yang punya. Selain Allah tidak mungkin bisa menciptakan apa-apa. Kalau membuat, itu semua orang bisa. Membuat patung itu, batu tinggal dibentuk saja, apalagi sekarang dibubut ya batu itu. Bikin patung sepertinya dibubut sekarang, pakai mesin itu ya. Jadi khalaqa
Itu khalq itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Kalau membuat tuh ja'ala Ustaz, bukan membuat ya. Ja'ala itu menjadikan. Artinya adalah menjadikan. Tapi terkadang memang dalam beberapa bahasa kiasan itu memang digunakan ja'ala gitu ya. Perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu banyak sekali dalam sastra ya, dalam Quran, dalam hadis, dalam syair-syair itu digunakan bahasa kiasan. Contoh paling gampang dalam bahasa kita ya, misalnya dia sedang naik daun, apakah dia motong pohon pisang kemudian dinaiki? Kan enggak. Ya maksudnya naik daun itu terkenal gitu ya, cuma di sini naik daun gitu. Kemudian lagi misalnya adalah dia, rendah hati ya, apakah dia sedang berbaring sehingga hatinya rendah gitu ya? Kan enggak ya. Gulung tikar misalnya, gulung tikar itu kan kiasan dari bangkrut ya. Kalau pedagang gulung tikar ya setiap hari kan memang kerjaannya dia lesehan gitu. Ya silakan yang lain. Jadi mungkin pertemuan, siang ini mungkin maksimal, 45 menit ya, biar, fokusnya tidak hilang, khawatir nanti kalau kebanyakan, akan banyak menghilang ya, akan banyak bocornya gitu ya, konsentrasi sudah itu mungkin juga sudah ngantuk siang ya. Ya, ada lagi silakan, kalau tidak ada kita akhiri ya. Baik, Afwan Ustaz, ya silakan. murojaahnya nanti kita dapatkan di WhatsApp grup ya atau di channelnya? Di channel itu tidak bisa membagikan file PDF ya. Oh, Insyaallah bagi. nanti hasil rekamannya akan kita bagikan di YouTube yang akan kita share di grup insyaallah ya. Di Naam. grup, WhatsApp juga insyaallah ada di channel insyaallah ya. Begitu, insyaallah. Naam Ustaz. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi